Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fernanda Chandra Ayulandari dengan NIM 2062006. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika Febrianti, NIM 2062115. Perkenalkan, nama saya Rigita Beliana Sia Putri, NIM 2062117. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahmadani, NIM 2062118. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2062128. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Good Corporate Governance. Good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan atau sustainable untuk menaikkan nilai saham sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholder tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder. Ada 5 prinsip utama dari good corporate governance yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau transparansi. Dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas atau accountability. Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip yang ketiga adalah pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang keempat adalah independensi atau kemandirian. Adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip yang terakhir adalah kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan corporate governance, yaitu untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dan sekaligus menciptakan value add bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Manfaat penerapan good corporate governance yaitu tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja, tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan good corporate governance dapat disebutkan antara lain. Yang pertama, dengan penerapan good corporate governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost. Yang kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital. Ketiga, dengan good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal. Yang keempat, good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. 5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. 6. Bagi para pemegang saham, dengan meningkatnya kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. 7. Karena dalam praktik good corporate governance, karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Kemudian, tingkat kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
Yang terakhir, penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Tahap penerapan Good Corporate Governance yang umumnya digunakan perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan menurut Chen tahun 2000 yaitu 1. Tahap persiapan yaitu awareness building adalah membangun kesadaran akan pentingnya GCG dan membangun komitmen bersama dalam penerapannya dengan memakai tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kedua, GCG Assessment, yaitu mengukur atau memetakan kesiapan perusahaan dalam penerapan GCG. Hal ini untuk menentukan infrastruktur dan struktur perusahaan atau organisasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan penerapan GCG. Yang ketiga, GCG Manual Building, yaitu penyusunan manual dapat dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar perusahaan atau organisasi yang terdiri manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan atau organisasi yang mencakup kebijakan dan pedoman GCG, yaitu terdiri dari pedoman perilaku, audit commit Carter, kebijakan disclosure dan transportasi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, roadmap, implementasi bagi perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Di sini tahap implementasi yaitu terdiri dari sosialisasi adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasinya, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG yang dilakukan dengan tim khusus langsung yang berada di bawah pimpinan ataupun pengawasan direktur utama atau direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. Yang kedua, implementasi yaitu kegiatan yang berdasarkan roadmap yang telah disusun bersifat top-down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Hal ini diupayakan dalam melakukan manajemen perubahan atau change management guna mengawal perusahaan perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Selanjutnya, internalisasi tahap jangka panjang di mana memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan, memastikan penerapan GCG bukan hanya sekedar di permukaan ataupun hanya kepatuhan semata yang bersifat superficial, tetapi benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. 3. Tahap evaluasi, yaitu tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas GCG yang telah dilakukan dibantu oleh pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang dilakukan secara mandatori seperti yang diterapkan dalam lingkungan BUMN. Hal ini membantu perusahaan atau organisasi dalam memetakan kembali kondisi, situasi, dan pencapaian perusahaan atau organisasi dalam implementasi GCG dalam rangka upaya perbaikan di masa depan dan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari tim penilai atau scoring pelaksanaan GCG. Dalam menerapkan GCG, perseroan berlandaskan pada sejumlah aturan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selanjutnya, Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01/MBU/2019 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 9/MBU/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, Keputusan Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 16/SMBU/2012 tentang indikator atau parameter bagian ini bisa dibuat untuk penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance ada badan usaha milik negara.
Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK 04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Dan terakhir, Surat Edaran OJK Nomor 32/SOJK 4/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Good Corporate Governance di Indonesia diantaranya yang ke-1 adalah kendala hukum. Masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan seperti sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh sedikit kepada para debitur. Mereka adalah salah satu hal yang menghambat penerapan Good Corporate Governance. Yang kedua, kendala budaya. Salah satu peninggalan masa Orde Baru adalah telah membudayakan anggapan bahwa tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Anggapan yang seperti ini jelas bertentangan dengan jiwa corporate governance, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance. Yang ketiga, kendala politik. Tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga yang lain. Sebagai contohnya, berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain, BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada perusahaan swasta. Kendala politik inilah yang menjadi hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang keempat, kendala lingkungan. Bisnis, banyak perusahaan di Indonesia walaupun berbentuk perseroan, namun pada prakteknya masih dimiliki oleh keluarga, dan penerapan manajemen keluarga atau tradisional. Dengan kondisi ini, maka praktik corporate governance dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Misalnya, dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku, meskipun perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Kendala yang kelima adalah kendala lainnya bank-bank di Indonesia. Telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediari keuangan yang amat berperan dalam penyediaan atau juga membantu dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana atau pinjaman, bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam penggunaan dana. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value add untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, yakni yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Terdapat 5 prinsip utama yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yaitu keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi atau independence, serta kewajaran atau fairness. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Pergi ke masjid untuk iktikaf, jangan lupa melepas sepatu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.